Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan penilaian akhir semester IPA kelas 8. Disimak sampai selesai ya videonya. Nomor 1, berikut ini adalah fungsi rangka bagi tubuh, kecuali A. Tempat melekatnya otot, B. Alat gerak aktif, C. Memberi bentuk tubuh, D. Tempat pembuatan sumsum. Dalam soalnya ada kata-kata kecuali, artinya kita mencari jawaban yang bukan fungsi rangka bagi tubuh. Tempat melekatnya otot adalah fungsi rangka, kemudian memberi bentuk tubuh juga, dan D juga merupakan fungsi rangka bagi tubuh, yaitu tempat pembuatan sumsum. Sedangkan untuk pilihan B, alat gerak aktif salah. Seharusnya adalah alat gerak pasif, karena rangka bergerak digerakkan oleh otot. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kondisi otot bisep dan tricep dalam keadaan tersebut adalah, nah, pada gambar lengan atas sedang diangkat, maka otot bisepnya berkontraksi dan tricep relaksasi. Jika tangan diluruskan sebaliknya, maka otot bisepnya relaksasi dan tricep berkontraksi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3, hewan-hewan di darat memanfaatkan hal-hal berikut untuk melakukan gerak dengan cepat, kecuali A. Memiliki otot yang kuat, B. Memiliki susunan tulang yang kuat, C. Memiliki tubuh yang ramping, D. Ukuran tubuh yang besar. Jadi, karena yang di dalam soalnya adalah kecuali, maka jawabannya adalah yang bukan, yaitu yang D. Nomor 4, berikut ini yang merupakan gambar sendi engsel adalah, perhatikan pada pilihan-pilihan berikut. Pilihan A merupakan gambar sendi geser, B. Sendi engsel, C adalah sendi putar, dan D adalah sendi peluru. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bentuk tubuh torpedo dimiliki oleh beberapa jenis ikan. 2. Sirip berperan sebagai manuver dalam pergerakan ikan di dalam air. 3. Sirip dan ekor berperan dalam menahan laju air. 4. Bentuk tubuh streamline membantu ikan dalam mengatasi hambatan dalam air. Berdasarkan pernyataan di atas, hal yang dapat mendukung ikan untuk bergerak secara bebas ditunjukkan oleh nomor 1, bentuk tubuh torpedo dimiliki oleh beberapa jenis ikan, betul. Lalu siripnya berperan sebagai manuver dalam pergerakan ikan di dalam air, betul. Yang ketiga, sirip dan ekor berperan dalam menahan laju air, salah ya. Kemudian yang keempat, bentuk tubuh streamline membantu ikan dalam mengatasi hambatan dalam air, betul. Jadi yang betul adalah 1, 2, dan 4. Soal nomor 6. Gerak bunga matahari menuju arah datangnya sinar matahari adalah contoh gerak. Nah, pada gerak tumbuhan, yang geraknya menuju arah rangsang adalah gerak tropisme. Kemudian di sini arah rangsangnya adalah sinar matahari. Jadi, contoh gerak tersebut adalah fototropisme. Soal nomor 7, pada gambar di bawah ini, posisi duduk yang menyebabkan kelainan tulang lordosis adalah, perhatikan pada gambar A, posisi duduknya menyebabkan tulang belakang membelok, jadi dapat menyebabkan skoliosis. Pada gambar B, duduknya pada posisi membungkuk dapat menyebabkan kifosis. Sedangkan pada gambar C adalah posisi duduk yang benar. Jadi posisinya adalah normal. Sedangkan untuk gambar D, posisinya terlalu tegak sehingga menyebabkan lordosis. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8.
Perpindahan adalah A. Panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. B. Panjang lintasan melingkar suatu benda. C. Selisih lintasan awal dan akhir. D. Perubahan kedudukan dari titik awal sampai titik akhir suatu benda. Nah, untuk pilihan A adalah definisi dari jarak, sedangkan untuk perpindahan adalah D. Perubahan kedudukan dari titik awal sampai titik akhir suatu benda. Soal nomor 9, ketika kita berdiri di atas skateboard, lalu tiba-tiba skateboard didorong ke depan, badan kita akan merasa terdorong ke belakang. Hal ini adalah contoh prinsip. Pada pilihan A, hukum Newton 1 adalah hukum kelembaman, di mana benda akan mempertahankan posisi diam atau posisi lembamnya. Hukum Newton 2 pada pilihan B adalah tentang besarnya gaya yang menyebabkan percepatan benda. Hukum Newton 3 pada pilihan C adalah tentang hukum aksi-reaksi. Sedangkan hukum Archimedes adalah tentang gaya angkat air. Maka yang tepat adalah hukum Newton 1, di mana benda mempertahankan posisi stabilnya ketika tiba-tiba skateboard didorong ke depan. Soal nomor 10, sebuah mobil berjalan di jalan yang lurus. Pada 25 menit pertama menempuh jarak 20 km, 25 menit kedua menempuh jarak 17 km, dan 25 menit terakhir menempuh jarak 18 km. Kecepatan rata-rata yang ditempuh mobil tersebut adalah, jadi pertama-tama kita hitung total waktunya. Di sini 25 menit ditambah 25 menit ditambah 25 menit. Jadi totalnya adalah 75 menit atau 1,25 jam. Kemudian total jaraknya adalah 20 ditambah 17 ditambah 18. Jadi sama dengan 55 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Jadi kita hitung total jarak dibagi dengan total waktunya. Jadi 55 dibagi 1,25 hasilnya adalah 44 km per jam. Nomor 11, sebuah mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil 700 kg, besar gaya yang bekerja pada mobil adalah, jadi di sini diketahui A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Massanya yaitu M sama dengan 700 kg. Yang ditanyakan adalah gaya yaitu F, bisa kita selesaikan dengan rumus F sama dengan M dikali A. M-nya adalah 700 dan A-nya adalah 2. Maka gaya yang bekerja adalah 1400 Newton. Nomor 12, sebuah mobil yang berjalan dengan kecepatan 15 meter per sekon tiba-tiba direm karena pengemudi melihat seekor kijang. Mobil berhenti setelah 3 detik. Berapa perlambatan yang dialami mobil itu? Jadi di sini diketahui kecepatan awalnya disimbolkan dengan V0 sama dengan 15 meter per sekon. Kemudian terakhir mobilnya berhenti. Jadi kecepatan akhir atau Vt sama dengan 0 meter per sekon. Dan waktu yang dibutuhkan adalah 3 detik. Jadi T sama dengan 3 sekon. Yang ditanyakan adalah perlambatan. Jadi perlambatan rumusnya sama dengan percepatan, hanya nanti bertanda negatif. Jadi untuk menentukan percepatan yaitu A, kita gunakan rumus Vt dikurang V0 per T. Jadi sama dengan 0 dikurang 15, kemudian dibagi 3, yaitu negatif 15 per 3, hasilnya adalah negatif 5. Jadi perlambatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nomor 13, Andi dan Randy menarik sebuah tali dengan gaya yang berbeda seperti pada gambar di bawah. Besar dan arah resultan gaya adalah, nah di sini
Andi menarik ke kiri sebesar 300 Newton, sedangkan Randy menarik ke kanan sebesar 425 Newton. Artinya, gaya yang diberikan berlawanan arah. Jadi, resultan gayanya adalah dikurang. Yang di kanan adalah ke arah Randy 425, kemudian dikurang yang besarnya ke arah Andi 300 Newton. Jadi 425 dikurang 300 adalah 125 Newton. Karena lebih besar yang ke arah Randy, maka arahnya ke kanan atau ke arah Randy. Nomor 14. Pada sebuah benda bekerja gaya F1 180 Newton ke arah kanan dan F2 100 Newton ke arah kiri. Karena gaya-gaya tersebut, benda bergerak sejauh 5 meter. Maka usaha yang dilakukan kedua gaya adalah, jadi di sini diketahui F1 180 Newton ke arah kanan, F2 100 Newton ke arah kiri. Dan perpindahannya adalah 5 meter. Kita tentukan terlebih dahulu resultan gayanya. Karena berlawanan arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka kita hitung dengan mengurangi. 180 dikurang 100 yaitu 80 Newton. Nah, usaha adalah jumlah atau resultan gaya dikalikan perpindahan. Jadi 80 dikali perpindahannya adalah 5 sama dengan 400 Joule. Nomor 15. Sebuah mesin mendorong kendaraan dengan gaya 800 Newton sehingga kendaraan berjalan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapa besar daya yang dikeluarkan mesin? Jadi di sini diketahui gaya atau F adalah 800 Newton dan kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah daya atau P atau power. Nah, karena yang diketahui adalah F dan V, maka untuk menentukan daya kita gunakan rumus P sama dengan F dikali V. F-nya adalah 800, V-nya adalah 20. Jadi sama dengan 16.000, satuannya adalah watt. Soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Prinsip kerja tangan yang sedang menarik koper sesuai dengan prinsip kerja roda berporos, pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, atau pengungkit jenis 3. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Tangan yang menarik adalah titik kuasa, sedangkan kopernya adalah titik beban, kemudian roda dari koper adalah titik tumpu. Jadi, titik beban berada di tengah. Pada pengungkit jenis 1, titik tumpu yang berada di tengah. Pengungkit jenis 2, titik beban di tengah. Dan pengungkit jenis 3, titik kuasa berada di tengah. Jadi yang sesuai dengan gambar adalah C, pengungkit jenis 2. Soal nomor 17. Sebuah batu yang beratnya 360 Newton akan dipindahkan menggunakan tuas seperti gambar berikut. Berapa gaya yang diperlukan untuk memindahkan batu tersebut? Jadi di sini diketahui berat beban yaitu W adalah 360 Newton. LK atau lengan kuasa adalah jarak dari titik kuasa ke titik tumpu, 120 cm. Lengan beban adalah jarak dari titik kuasa ke titik beban yaitu 50 cm. Pada tuas berlaku F yaitu kuasa dikali lengan kuasa, sama dengan W yaitu beban dikali dengan lengan beban. Jadi F dikali 120 sama dengan 360 dikali 50. Nah, untuk menentukan nilai F, maka 120-nya kita pindah ke ruas kanan yaitu di penyebut atau di bawah. Sehingga kita bisa coret 360 dengan 120. Jadi 360 dibagi 120 adalah 3. Sehingga nilai F atau kuasanya adalah 150 Newton.
Nomor 18, dua pekerja akan memindahkan kotak yang beratnya 480 Newton ke bak mobil yang tingginya 1,2 meter. Jika mereka memakai beban yang panjangnya 3 meter, maka besar keuntungan mekanis yang didapatkan adalah, jadi berat bebannya yaitu W adalah 480 Newton. Kemudian ketinggiannya yaitu H adalah 1,2 meter, sedangkan panjang bidang miringnya adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Pada bidang miring, keuntungan mekanisnya adalah S per H. Jadi panjang bidang miringnya yaitu 3, dibagi ketinggiannya yaitu 1,2. Maka keuntungan mekanis yang didapatkan adalah 2,5. Nomor 19, perhatikan sketsa penampang daun berikut. Jaringan pengangkut ditunjukkan oleh, perhatikan di sini, bagian A merupakan jaringan epidermis, B adalah jaringan tiang atau palisade, C adalah xilem dan floem, sedangkan D adalah spons atau jaringan bunga karang. Nah, xilem dan floem adalah jaringan pengangkut, jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 20, perhatikan penampang batang dikotil berikut. Bagian yang menunjukkan jaringan korteks, kambium, dan xilem berturut-turut ditunjukkan oleh huruf. Nah, perhatikan pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf P adalah epidermis, Q adalah korteks, R adalah floem, S adalah kambium, T adalah xilem, dan U yang di tengah adalah empulut. Jadi korteks adalah Q, kambium adalah S, dan xilem adalah T. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 21, berikut ini yang merupakan fungsi bulu-bulu akar adalah yang A. Memperkukuh batuan, B. Menembus lapisan tanah, C. Melindungi bagian akar yang lunak, D. Memperluas bidang penyerapan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu memperluas bidang penyerapan. Soal nomor 22, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang perbedaan batang dikotil dan monokotil adalah, perhatikan pada pernyataan yang pertama, batang tumbuhan monokotil berkayu, dikotil tidak berkayu. Nah, pernyataan tersebut salah ya, justru batang dikotil yang berkayu. Pernyataan yang kedua, batang dikotil berkambium, batang monokotil tidak berkambium. Pernyataan tersebut benar. Yang ketiga, batang monokotil bercabang, batang dikotil tidak bercabang. Salah ya, batang dikotil bercabang. Pernyataan yang keempat, berkas xilem dan floem pada tumbuhan dikotil tersusun membentuk lingkaran. Pada tumbuhan monokotil tersusun secara acak. Pernyataan tersebut benar. Jadi yang benar adalah pernyataan yang kedua dan keempat. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 23. Faktor-faktor berikut yang mempengaruhi naiknya air tanah menuju daun kecuali. Jadi faktor yang mempengaruhi naiknya air tanah menuju daun adalah A. Tekanan akar, B. Daya isap daun, dan C. Sifat kapiler pembuluh. Jadi pernapasan tumbuhan tidak mempengaruhi. Jadi jawabannya yang bukan adalah C. Nomor 24. Lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi teknologi pengilap mobil adalah, pilihannya adalah A. Kutikula, B. Lenticel, C. Stomata, D. Klorofil. Yang benar adalah A, yaitu kutikula. Nomor 25. Sumber energi utama bagi tubuh kita adalah A. Protein, B. Lemak, C. Karbohidrat, D. Mineral.
Nah, jadi protein merupakan zat penyusun tubuh, sedangkan lemak juga merupakan sumber energi tapi bukan sumber energi utama. Selain itu, lemak mempunyai peran dalam penyerapan vitamin-vitamin, sedangkan mineral membantu metabolisme tubuh. Sumber energi utama bagi tubuh kita adalah C, yaitu karbohidrat. Kita lanjutkan soal nomor 26. Jika makanan ditambahkan larutan Benedict, kemudian dipanaskan, kemudian terbentuk endapan merah bata, artinya adalah makanan tersebut mengandung B. Gula. Jadi, larutan Benedict digunakan untuk menguji adanya kandungan gula dalam makanan. Nomor 27, perhatikan contoh individu berikut. Yang pertama, siswa sekolah dasar. Yang kedua, ibu rumah tangga. Yang ketiga, pekerja bangunan. Dan yang keempat, pegawai kantor. Orang yang membutuhkan energi paling besar dalam kehidupan sehari-hari adalah, tentu saja, orang yang membutuhkan energi paling besar adalah yang paling banyak menggunakan pekerjaan yang berat, yaitu ketiga, pekerja bangunan. Perhatikan gambar berikut. Organ pencernaan yang ditunjukkan oleh huruf X adalah usus besar, lambung, usus halus, atau anus. Ya, jadi tentu saja bagian tersebut adalah usus halus. Nomor 29. Proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi terjadi di B, yaitu di mulut dan lambung. Pada mulut, pencernaan secara mekanik yaitu ketika dikunyah, sedangkan secara kimiawinya dengan bantuan dari enzim ptyalin yang berada di dalam saliva atau kelenjar ludah. Pada lambung, pencernaan mekanik dilakukan oleh otot lambung yang mengaduk dan meremas makanan di dalam lambung, sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Nomor 30, gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan kurang cairan tubuh, kurang makanan berserat, tidak membiasakan diri buang air besar setiap hari, dan stres merupakan penyebab penyakit yaitu C. Sembelit atau konstipasi atau sulit buang air besar.